Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Memasuki hari ke-7 rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari rindukan lebih lagi Allah Roh Kudus berkarya menjamah melawat kita semua. Ya Roh Kudus, urapilah. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus,
hadir di sini. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Kau hadir urapi kami. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu, meneguhkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan makna pencurahan Roh Kudus. Kita masuk bagian yang keempat. Apa makna pencurahan Roh Kudus? Yaitu sebagai bagian pemulihan pada rancangan semula. Untuk itu mari kita baca Lukas pasal 11 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan merupakan misi Allah bagi dunia untuk mengembalikan kita atau orang yang telah percaya kepada rancangan semula. Nah, apa itu rancangan semula? Ya, ini keadaan kita sewaktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia di Taman Eden. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi keadaan manusia saat diciptakan pertama kali adalah keadaan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu, sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi pribadi yang dinaungi oleh kemuliaan Allah, serupa dengannya dan tidak bercacat celah. Keadaan semula inilah yang akan dialami orang percaya ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada hakikat manusia yang sesungguhnya, yaitu istimewa di matanya. Tujuan Tuhan memberikan anugerahnya ialah agar kita sebagai gerejanya kembali ke rancangan semula, menjadi serupa dengan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Namun Bapak Ibu, kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kuduslah yang menuntun, membimbing, mengajar, serta membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Apabila kita taat dalam proses menjadi serupa dengan Kristus ini, maka Roh Kudus mengerjakan di dalam kita proses pemulihan itu sehingga kita kembali ke rancangan semula. Bapak Ibu, manusia membutuhkan Kristus sebagai juru selamat karena manusia gagal menjadi pribadi yang berkenan, jatuh dalam dosa. Ini semua terjadi karena manusia hidup tanpa Roh Kudus. Alkitab telah membuktikan bahwa manusia pertama gagal menjadi manusia yang sesuai dengan rancangannya. Sebab manusia lebih memilih untuk mengikuti tawaran ular iblis tua di Taman Eden daripada mempertahankan kemuliaan Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya. Akibat dari dosa, manusia mengalami kematian, baik secara fisik maupun secara rohani, secara roh. Secara fisik, usia manusia menjadi terbatas. Semakin hari fisiknya semakin lemah dan akhirnya fana.
Secara roh, manusia terpisah hubungannya dengan Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak serta-merta membuat Tuhan menghancurkan manusia dan menciptakan yang baru, yang lebih baik mungkin. Tapi Tuhan merancangkan karya keselamatan. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden dan menutup akses ke taman itu melalui para kerubim yang menjaga. Kejadian 3 ayat 24 mencatat hal itu. Di sini letak kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin manusia kembali ke Taman Eden dan memakan buah dari pohon kehidupan, agar manusia tidak menjadi kekal dalam keberdosaannya. Jika manusia hidup kekal dalam keberdosaannya, maka manusia tidak bisa lagi selamat dan akan mengalami kematian kekal, tempatnya di neraka kekal. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, kepeduliannya dengan mengusir mereka dari Taman Eden, tetapi merancangkan karya keselamatan supaya manusia bisa dipulihkan. Tuhan memberikan hukum Taurat, melaluinya manusia bisa mengenal baik kebenaran dan dosa. Tetapi tidak seorang pun manusia dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, sehingga manusia membutuhkan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita yang tidak layak di hadapannya. Karya keselamatan tidak berhenti sampai kematian Kristus, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Selanjutnya Tuhan Bapa memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita umatnya. Sebab tanpa Roh Kudus, jangankan untuk melakukan kehendaknya, untuk mengaku Yesus adalah Tuhan saja tidak mungkin. Tidak bisa jika tanpa Roh Kudus. Manusia lemah, sekalipun Tuhan telah menebus dan Ia telah bertobat. Tanpa Roh Kudus menyalakan roh kita tidak berdaya dan terbatas. Faktanya manusia tidak akan mampu hidup dalam kebenaran dan ketaatan tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing dan menuntun di dalam kita untuk kita berjalan dalam kebenaran. Ia yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Syukur kepada Tuhan yang mencurahkan Roh Kudusnya. Saya baca sekali lagi Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta, saudara, masih ada beberapa hari dalam lawatan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus bekerja lebih lagi dalammu. Bila Roh Kudus belum menyalakan rohmu, minta baptisan Roh Kudus. Bila engkau sudah mengalami baptisan Roh Kudus, minta lebih dikobarkan, penuh dengan Roh Kudus dan karunia-karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena anugerah-Mu. Dan Engkau membekali kami menjalani sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Khususnya mempersiapkan doa yang ketujuh dari rangkaian 10 hari pencurahan Roh Kudus. Engkau ingin kami meminta Roh Kudus berkarya dalam kami. Bila kami belum mengalami baptisan Roh Kudus, Engkau membaptis kami, menyalakan roh kami dengan Roh Kudus-Mu. Bila kami telah mengalami baptisan Roh Kudus, kami rindu Engkau lebih lagi mengobarkan dan mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan karunia-karunia, sehingga umat Tuhan berkarunia-karunia untuk memperlengkapi gereja-Mu menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah, kami rindu.
kami haus, kami merindukan, kami menginginkan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani di Menara Doa 10 hari pencurahan Roh Kudus nanti malam, Penatua Yusak Purnomo, dan juga Saudara Saka yang akan memimpin puji-pujian. Tuhan urapi menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan melawat kami semua. Demikian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti malam dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Shalom, semangat. Tuhan memberkati.